Kasihnya besar pada kita, cawan murkanya diminum anaknya. Belenggu dosa tiada lagi kuasanya, terbukalah jalan selamat jiwa kita. Puji syukurku menyembahmu, dari kemuliaanmu Tuhan kau memanggilku. Genapkanlah rencanamu Tuhan, pimpinlah hidupku. Baik, selamat sore menjelang petang rekan-rekan sekalian. Ya, mohon agak semangat lagi. Selamat sore. Kalau teman-teman semangat, saya juga semangat gitu. Baik teman-teman sekalian, sore ini kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu seminar mengenai cara pandang Kristiani. Kalau sebelumnya kita sudah bersama-sama diajak untuk merenungkan, sedikit merefleksi sebenarnya bagaimana gambaran potret bangsa negara kita ini dari berbagai segi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita sebelumnya. Sore ini kita akan diperlengkapi kembali, diajak untuk kembali berdiskusi, melakukan kontemplasi begitu ya. Sebenarnya bagaimana sebagai orang Kristen kita melihat isu-isu yang ada di sekitar kita. Dengan berbagai kompleksitas isu multidimensi di negara kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen melihatnya gitu. Dan sore ini kita patut bersyukur karena ada dua orang narasumber yang akan memandu kita, menolong kita untuk merefleksikan hal ini. Karena itu saya persilakan kepada dua bapak narasumber untuk ke depan. Silakan Pak. Oke teman-teman sekalian, mari kita melihat di halaman 89. Sekalian saya akan memperkenalkan narasumber kita di depan. Yang di tengah-tengah antara saya dengan Kak Alex adalah Bapak Haskar Lianus Pasang. Beliau menyelesaikan studi sarjana di IPB, kemudian menyelesaikan studi master dan juga doktoralnya di Melbourne University di Australia. Saat ini Bapak Haskar juga aktif di berbagai kegiatan pelayanan, salah satunya yang menarik adalah sebagai tim pelatih dan koordinator Buletin Langham Indonesia. Kemudian saat ini beliau juga bekerja sebagai Sustainability Division Head di PT Smart Tbk. Selamat sore Pak Askar. Bapak narasumber berikutnya adalah Bapak Alex. Silakan teman-teman. Mungkin kita sudah hampir bosan gitu ya ketemu sama Pak Alex. Tapi nggak apa-apa lah, mari kita perkenalkan. Kita lebih mengenal lebih jauh sebenarnya siapa sosok Kak Alex ini. Mari buka di halaman 84. Ternyata namanya agak panjang ya, nama lengkapnya Alexander Agus Elias Nanlohi gitu. Saat ini Kak Alex aktif di Perkantas sebagai pemimpin cabang Perkantas sejak Oktober tahun 2009. Beliau menyelesaikan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan juga melanjutkan studi masternya di Radcliffe College di Inggris dengan major in misiologi. Baik, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari narasumber kita. Saya persilakan terlebih dahulu Bapak Haskar. Mohon kerjasamanya Pak untuk waktu 20 menit. Selamat sore semua, kedengaran ya? Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya? Ya, saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk sharing mengenai cara pandang atau Christian worldview berdasarkan pengalaman yang saya kembangkan selama ini. Ini ya, jadi agenda kita adalah pertama kita akan melihat menyerap pada sekularisme apa artinya, kemudian berpikir sekuler dan berpikir Kristen, apa perbedaan, kemudian apa itu CPK, cara pandang Kristen, pentingnya memiliki CPK bagi orang percaya, kemudian kerangka mengembangkan CPK itu apa, dan saya akan tutup dengan beberapa statement untuk menolong kita melihat dan mengembangkan cara pandang Kristen dalam konteks kita masing-masing. Yang pertama kita lihat bahwa di dalam pergumulan kita sehari-hari ada banyak pertanyaan yang susah kita jawab. Ya, misalnya, apa dasar Anda memilih jurusan dan pelayanan? Apakah panggilan?
Apakah karena panggilan atau karena gaji ya yang sudah bekerja? Kemudian mana yang lebih berdampak di dalam kehidupan saudara-saudara? Studi, pekerjaan, atau pelayanan pada kekristenan kita, atau sebaliknya, pekerjaan kita yang mempengaruhi kekristenan kita, pelayanan kita yang mempengaruhi kekristenan kita. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita bertanya tentang peran kita, partisipasi kita di bumi Indonesia, pertanyaannya adalah kalau Indonesia itu bobrok menuju kehancuran, ya, apa peran saya? Apakah saya bisa terlibat di dalamnya atau tidak untuk memperbaiki kerusakan atau kebobrokan yang ada? Pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita memiliki cara pandang yang benar, maka saya yakin kita akan dengan lugas menjawab A, B, C, dan seterusnya, karena cara pandang kita benar. Nah, Harry Blemairs dalam bukunya Recovering a Christian Mind, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi pikiran Kristen. Kenapa? Karena orang-orang modern telah menjadi sekuler, menyerap pada sekularisme. Ya, masih ada etika, masih ada praktik kerohanian, tetapi itu hanya di permukaan. Di dalam karakter setiap orang sudah kehilangan, khususnya di negara barat. Harry Blemairs melihat itu. Sudah kehilangan cara berpikir Kristen. Kalau kita melihat satu hal, tidak otomatis orang Kristen berpikir dari cara pandang Alkitab. Bagaimana Alkitab melihatnya? Bagaimana Kristus melihatnya? Kalau Allah ada di posisi saya, kira-kira Allah akan berpikir atau bertindak seperti apa? Nah, untuk itu kita akan melihat perbedaan antara berpikir sekuler dan berpikir Kristen. Berpikir sekuler adalah berpikir dalam bingkai yang dibatasi oleh masa hidup kita di dunia. Jadi sangat terbatas, ya. Umur saya sekian tahun, atau masa kuliah saya 3 tahun, 4 tahun, kalau dipercaya 5 tahun, maka cara berpikir kita hanya di situ. Kita tidak melihat beyond. Setelah saya keluar dari kampus, saya mau kerja di mana? Kemuliaan Tuhan seperti apa yang tampak ketika saya meninggalkan kampus saya? Dan yang lebih tragis adalah orang menggunakan kriteria dunia sebagai dasar untuk menilai dan menjalani kehidupan. Misalnya apa? Contoh fisik, karena anak-anak muda pasti senang fisik. Ya, orang muda melihat begini, seorang pria yang ganteng adalah seorang yang punya six pack, betul ya? Sehingga habis waktu untuk mengolah six pack supaya kelihatan macho, betul kan? Yang wanita, cara pandang dunianya adalah orang yang cantik, wanita cantik adalah tinggi putih, ya, seperti Victoria Beckham, begitu kan? Sehingga orang mencari cara untuk itu. Dan tidak ketinggalan orang percaya mengikuti cara pandang. Itu baru fisik, belum cara berpikir, belum bekerja, belum berkeluarga, dan banyak hal lain yang sebetulnya sudah membuat kita berpikir sekuler. Nah, apa arti berpikir secara Kristen atau think Christianly? Menerima segala sesuatu dengan pikiran yang terkait langsung atau tidak dengan tujuan kekal manusia sebagai orang tebusan dan pilihan Allah. Ya, dan fokus pada kerohanian, yaitu fokus pada karakter, ya, fokus pada pertumbuhan rohani. Bagaimana saya menjadi serupa dengan Kristus di kampus, bagaimana saya menjadi saksi Kristus ketika saya bekerja, supaya orang lain melihat dan mengalami Kristus di dalam kehidupan saya. Nah, itulah cara berpikir Kristen yang sangat berbeda dengan cara berpikir dunia atau cara berpikir sekuler. Nah, saudara, kita dapat berpikir sekuler untuk hal yang paling suci. Misalnya di gereja, orang bisa berpikir sangat sekuler. Perjamuan kudus misalnya, kalau perjamuan kudus gereja saya jemaatnya 600 orang, setiap minggu ada perjamuan kudus, dibutuhkan sekian botol, maka gereja kita bisa buat industri anggur untuk memenuhi perjamuan kudus, betul kan? Hal paling suci bisa dipikirkan sangat sekuler, tetapi hal yang paling sekuler pun harusnya kita bisa berpikir Kristen. Misalnya jurusan, kenapa saya pilih jurusan kehutanan, saya pilih jurusan elektronika misalnya. Kenapa saya pilih itu? Karena saya ingin memuliakan Tuhan lewat jurusan saya kehutanan, atau lewat pekerjaan elektronik, karir, pacaran, film yang kita tonton. Kita bisa berpikir secara Kristen supaya kita mendapat hasil maksimal dari semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Kenyataannya adalah apa? Banyak orang Kristen tidak berpikir Kristen kecuali hal-hal yang sangat spesifik. Ketika anaknya dibaptis, gitu ya, ketika mau menikah, ketika memberikan perpuluhan, ya, hanya hal-hal spesifik, tetapi tidak keseluruhan aspek hidup kita. Walaupun kita mengatakan kita mempertuhankan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita, ya atau tidak? Tetapi dalam prakteknya tidak semua aspek kita berpikir dari cara pandang Kristen. Tidak membiarkan Kristus mengontrol setiap aspek hidup kita. Nah, sekarang apa itu cara pandang Kristen? Saya skip saja, ya. Kita selalu menggunakan Christian worldview karena kita orang Indonesia. Saya mengajak kita mulai sekarang gunakan cara pandang Kristen atau CPK, supaya lidah kita tidak kesleo kalau kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Nah, pertama definisinya, apa itu worldview, cara pandang? Saya langsung ke yang kedua di bawah, ya. Kerangka ide atau kepercayaan seseorang untuk atau dalam mana seorang menginterpretasi dunia dan berinteraksi dengannya. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia di bawah, bagaimana seorang melihat dan memahami realitas. Kalau saya melihat botol aqua, ini realitas untuk saya. Saya melihat botol aqua ini sebagai apa? Sebagai orang Kristen dan sebagai orang lingkungan, saya melihat ini sebagai emas. Kenapa? Karena botol aqua ini setelah saya gunakan bisa dijual plastiknya, betul ya? Bisa didaur ulang dan dimanfaatkan. Jadi kelihatan di situ perbedaannya. Bagaimana orang melihat dan memahami realitas. Nah, cara pandang itu selalu berakhir dengan tindakan. Kenapa? Karena kita menilai dan kita memikirkan sesuatu, akan muncul keputusan, dan keputusan itu akan berakhir dengan tindakan. Betul ya? Jadi cara pandang itu akan menentukan siapa Anda dan akan menjadi apa kita. Ya, cara pandang itu bisa seperti kacamata. Saya menggunakan kacamata putih, saya melihat Anda jelas begitu. Kalau saya ganti kacamata saya dengan warna hitam, maka yang kelihatan adalah hitam, betul ya? Kalau saya gunakan hijau, maka hijau semua yang kelihatan. Nah, sehingga kacamata kita itulah cara pandang kita. Mana yang kita gunakan? Apakah cara pandang dunia ataukah cara pandang Kristen? Nah, setiap orang lahir dan tumbuh dalam adat dan budaya tertentu, sehingga cara pandangnya atau gaya hidupnya didominasi oleh gaya atau budaya aslinya. Saya orang Toraja, ya. Saya lahir sebagai orang Toraja, cara pandang saya didominasi oleh budaya Toraja. Tetapi setelah menjadi Kristen, harusnya saya tidak hanya ganti baju, ya, hanya ganti baju. Saya harusnya setiap aspek hidup saya dikuasai oleh Kristus. Contoh paling nyata, sini ada orang Toraja. Oke, di dalam darah orang Toraja katanya sama dengan orang Batak. Ada darah Mantunu, ya, darah potong kerbau. Jadi kalau ada orang mati, itu orang cepat-cepatan gitu, atau besar-besaran atau banyak-banyakan kerbaunya, betul ya? Tetapi setelah saya menjadi Kristen, darah Mantunu itu disucikan oleh darah Kristus, betul? Sehingga komitmen atau gaya hidup seorang Toraja harusnya berubah total menjadi Mantunu untuk Kristus. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana pelayanan saya memuliakan Tuhan yang sudah mengubah hidup saya, sudah mentransformasi orang Toraja menjadi orang percaya. Nah, definisi CPK selanjutnya apa? Memandang dunia dari sudut pandang Allah. Jadi harusnya setiap aspek hidup kita lihat dari sudut pandang Allah. Tempatkan Allah pada posisi kita. Kalau kita pacaran, tempatkan Allah pada posisi kita. Kalau Allah pacaran, kira-kira bagaimana pacarannya? Begitu ya? Itu cara pandang Kristen. Anda ketawa, tetapi itu kalau Anda sudah pikirkan, maka pacaran Anda akan memuliakan Tuhan dan pacar Anda akan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Kekekalan. Pekerjaan saya, apakah pekerjaan saya, pelayanan saya menolong saya masuk ke surga, atau justru pekerjaan dan pelayanan saya membuat saya masuk yang lain, gitu ya? Dan maksud semula penciptaan, saya dicipta segambar dengan Tuhan. Apakah sehari-hari kehidupan saya mencerminkan atau orang melihat dan mengalami Kristus di dalam diri dan kehidupan kita?
Ya, 1 Korintus 2:16, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Nah, ini ada dua ilustrasi, ada jendela di atas dan di bawah. Banyak orang Kristen mengembangkan termasuk membuka Alkitabnya hanya look at the Bible, hanya melihat ke Alkitabnya. Ya, seperti melihat jendela. Orang yang melihat jendela, apakah melihat apa yang ada di luar jendela? Tidak kan? Sebagian orang Kristen hanya melihat look at the Bible, baca Alkitab, tidak tahu di luar sana apa. Bagaimana aplikasi kebenaran firman yang diperoleh. Kemudian Alistair McGrath mengatakan bahwa the gospel change you see things. Harusnya Anda look through the window. Ketika Anda mendekat ke jendela, Anda bisa melihat jendela, tapi sekaligus bisa melihat apa yang di luar jendela. Betul ya? Sebagai orang percaya harusnya kita look through the Bible, melihat lewat Alkitab, lihat di dunia sana apa yang terjadi, apa jawaban Alkitab. Tapi setelah kita membaca Alkitab, kita kembali ke dunia, bagaimana kita menjadi jawaban atas permasalahan dunia. Itulah cara pandang Kristen yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Nah, pentingnya memiliki CPK, ini saya cepat saja, bukan pilihan bagi orang percaya untuk memiliki cara pandang, sudah menjadi keharusan. Kenapa? Karena natur manusia dicipta segambar dengan Allah, kemudian memikirkan segala hal dari sudut pandang Allah atau sudut pandang kekekalan, kemudian tidak terombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, kemudian menolong tetap fokus, single minded, fokus pada perjalanan kita, karena segala sesuatu kita lihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang Kristus. Nah, ini yang penting adalah kerangka pengembangan CPK. Kerangka pengembangan CPK dibangun atas 4 kejadian, 4 hal besar yang mewarnai kerajaan Allah. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, dan yang keempat penyempurnaan. Kita bermain di sini ketika mengembangkan cara pandang itu, ya. Penciptaan, Allah mencipta dengan baik, manusia laki-laki dan perempuan adalah puncak. Laki-laki dan perempuan sama, ya. Dan manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi itu. Kemudian kejatuhan, manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu ceritanya, saya tidak terlalu panjang lebar. Tapi yang terpenting adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan antara 4 hal. Manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan lingkungannya. Ya. Yang ketiga, penebusan, bermula dari Abraham dan berakhir pada Kristus. Terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan dirinya, dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga seharusnya terjadi dengan ciptaan yang lain. Dan terakhir pada penyempurnaan, Kristus datang kembali dan semua akan menghadap Dia. Nah, ilustrasi ini saya jelaskan di sini. Jadi penciptaan di paling kiri, kejatuhan, penebusan, dan ciptaan baru. Manusia dicipta jatuh dalam dosa, kemudian ditebus oleh Kristus. Setelah ditebus oleh Kristus, kutuk itu diangkat, ya, dan kita dikembalikan ke posisi semula, menjadi ciptaan baru. Karena Kristus mencipta kita, Allah mencipta kita segambar dengan Dia. Yang menarik adalah banyak orang jatuh bangun di dalam kehidupannya, ya, jatuh menghanapun, kemudian bangkit lagi. Seharusnya cara pandang Kristus menolong kita dengan memproyeksikan, saya adalah orang yang jatuh di dalam dosa, tetapi Kristus menebus saya kembali ke maksud semula Tuhan mencipta saya. Namun saya masih ada di dalam dunia. Karena saya masih di dalam dunia, harusnya saya menghidupi kehidupan saya dari cara pandang yang benar, yaitu memproyeksikan diri ke surga nanti, ke dunia baru, ke Yerusalem baru. Bagaimana kita memahami ini? Saya cerita ke anak saya, ini contohnya. Minggu depan kita ke Bali, ya. Apa yang terjadi? Selama minggu itu kami masih di Bogor, tetapi anak-anak saya pikirnya sudah di Bali. Mereka cari di internet, tanya temannya, makan di mana di Bali, beli oleh-oleh di mana di Bali. Apakah mereka sudah di Bali? Masih di Bogor. Tetapi pikiran mereka, hati mereka sudah ada di Bali. Pengharapan Kristen, gaya hidup Kristiani yang sudah dirubah oleh Tuhan adalah seperti ini. Saya masih ada di dunia, tetapi saya sudah memproyeksikan diri. Saat Tuhan memanggil saya
saya akan bersama dengan Bapa di surga. Sehingga selama saya masih di dunia ini, apapun yang saya kerjakan, setiap aspek hidup saya harusnya memuliakan Bapa di surga, sehingga perjalanan saya ke surga dari hari ke hari semakin disempurnakan. Karakter saya diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, supaya jaminan saya masuk surga itu saya pegang. Itulah cara pandang kita, itulah ya cara kita mengembangkan cara pandang Kristen ketika kita melihat penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Nah, ini bisa dijelaskan dalam buku yang saya yakin saudara-saudara misi Allah dalam dunia sangat jelas di sini. Jadi segitiga besar adalah Tuhan, manusia, dan bumi. Kita ada di bawah. Kalau bisa lihat di sini, di bawah sini. Kita ada di bawah. Bagaimana orang lain bisa melihat? Israel adalah contohnya di sini, di dalam. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan Israel mempengaruhi dunia. Dan Anda dan saya adalah Israel baru. Harusnya kita menerapkan kebenaran itu dan mengembangkan cara pandang orang lain yang dibawa melihat dan mengalami Kristus karena kehadiran kita. Dimanapun kita berada, apapun panggilan itu, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan Israel, yang baik tentunya, dan melakukan yang tidak sesuai, maka orang lain akan melihat dan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kehadiran kita di dunia ini terbatas oleh segitiga ini, tetapi kerajaan Allah tidak terbatas. Tugas Anda dan saya adalah sampai Kristus memanggil kita. Tugas kita mengembangkan cara pandang itu dan menularkannya kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka melihat dan mengalami Kristus di dalam diri Anda dan saya. Dan itulah tujuan camp mahasiswa ini, supaya kemuliaan Allah dilihat dan dialami orang melalui diri dan kehidupan kita. Yang terakhir, kita perlu mengembangkan double listening. Listen to the word, W besar, firman Tuhan, dan listening to the world, dunia sana, supaya kita bisa menjadi relevan. Baca Alkitab dan kembali ke dunia. Bagaimana menjadi jawaban atas pergumulan dunia. Tetapi kita yang ada di dunia, lihatlah apa pergumulan itu dan kembali. Tanya Tuhan, apa maunya Tuhan? Bagaimana kita berperan? Yang terakhir, seorang penulis Yahudi, C.M. Potok, mengatakan think clearly dan feel deeply. Orang modern tidak lagi memiliki kepekaan. Dia menantang kita berpikir secara jernih. Apa tugas dan tanggung jawab saya dalam konteks saya pada saat ini, dan rasakan secara dalam pergumulan dunia ini di mana Tuhan memilih dan menempatkan kita. Saudara-saudara akan kembali ke tempat masing-masing. Pergumulan itu tidak berkurang, justru akan makin bertambah. Tetapi dengan mengembangkan cara pandang Kristen dan juga mengembangkan cara berpikir yang jernih, apa maunya Tuhan, dan merasakan pergumulan dunia ini, maka percaya saudara-saudara akan menjadi teladan. Saudara-saudara dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Askar untuk paparannya. Melalui paparan Pak Askar tadi kita diingatkan kembali bagaimana kita bersikap di tengah-tengah dunia ini. Dan Pak Askar juga membagikan kepada kita tadi mengenai pentingnya memiliki cara pandang Kristen, ya, karena memang secara natur kita percaya bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Karena itu memiliki cara pandang sebagaimana Allah melihat dunia ini adalah suatu hal yang perlu kita kembangkan terus. Dan selanjutnya kami silakan kepada Pak Alex untuk menyampaikan paparannya. 20 menit waktu yang diberikan. Shalom. Saya bersyukur juga buat kesempatan ini. Saya belajar cara pandang Kristen. Sebenarnya salah satu buku yang mempengaruhi saya awalnya juga adalah buku Bang Askar yang judulnya Mengasihi Lingkungan, yang secara khusus menerapkan cara pandang Kristen dalam ekspertisnya Bang Askar dalam bidang lingkungan, ya. Ada diskon di luar sana. Ya, ketika membaca buku Bang Askar, saya makin mengerti, makin memahami bagaimana akhirnya cara pandang Kristen menjadi salah satu cara Tuhan untuk menolong kita memberikan jawaban bagi pergumulan bangsa ini. Dan juga secara khusus buku ini, isu-isu global,
yang juga ada diskon di luar sana. Dari 75 jadi 60.000. Di luar saya tadi tanya sama penjualnya, saya nggak dapat apa-apa. Tapi bersyukur melihat bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang memikirkan dengan mendalam akan hal ini. Dan saya melihat dalam pergumulan saya ada di Perkantas sebagai bagian yang penting untuk kita sama-sama terus pikirkan. Di dalam kurikulum pemuridan kita, pemuridan berbasiskan profil, saudara juga akan melihat dan menemukan cara pandang Kristen menjadi bagian yang kita masukkan di dalam kurikulum pemuridan kita. Mengapa demikian? Saya coba sedikit kasih pembahasan. Mahatma Gandhi dia menuliskan ada 7 dosa sosial. Saudara bisa perhatikan di situ. Politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri. Bayangkan betapa mengerikannya orang-orang pintar yang dihasilkan dari universitas-universitas yang terbaik di bangsa ini kalau tidak punya hati yang diserahkan kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah punya hati yang diserahkan kepada Tuhan, alangkah sedihnya jika mereka tidak memiliki cara pandang Kristiani yang akan dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan bangsa. Harusnya hal seperti ini tidak hanya keluar dari Mahatma Gandhi, harusnya dari kita orang-orang percaya yang punya mandat yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Saya mengutip dalam buku Isu Global, John Stott memberikan beberapa garis besar bahaya yang mengancam dunia masa kini. Apakah itu ada dalam konteks Indonesia? Saya pikir iya, karena